Ya tadi itu menjelaskan pembatasan atau tahsis dari penguasa yang dianjurkan untuk ditaati. Yang pertama adalah penguasa itu penguasa yang muncul dipilih hanya oleh orang-orang mukmin. Karena penguasanya untuk menguasai orang mukmin. Bukan semua orang tanpa dilihat mukmin atau tidak, bukan. Tapi minkum, kumnya adalah mukminun. Yang kedua, frasa ayat ini tidak menyebutkan wa'ati'u ulil amri, tapi hanya dengan menggunakan atof yang diatofkan kepada wa'ati'ur rasul. Artinya ulil amri yang serupa, yang sejalan mengikuti syariatnya Rasulullah. Ini yang disebut dengan manhaj nubuwah. Artinya apa? Ulil amri ini yang dimaksud adalah ulil amri yang mengikuti manhaj kenabian. Maka barang siapa melepaskan ketaatan dari pemimpin kaum mukminin, maka laqiyallaha, orang itu akan bertemu Allah pada Allah yaumal kiamati, besok pada hari kiamat, la hujjata lahu, dengan tidak memiliki hujjah, gak punya argumentasi. Ketika di hadapan Allah ditanya begini begitu, wis gak iso jawab, ngah ngoh. Wong Jawa bilang kaya togok. Ditanyain ini, cangkeme mingkem, mulutnya itu ngatup, gak bisa ngomong. Karena gak punya hujah, mau ngomong apa ya? Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Barang siapa melepaskan ketaatan kepada pemimpin kaum mukminin, pemimpin yang menerapkan syariatnya Allah, maka orang itu besok pada hari kiamat akan bertemu dengan Allah tanpa bisa memberikan hujah, memberikan argumentasi saat dihisab. Waman, dan barang siapa mata mati, walaisa, dan tidak ada fi unuqihi, di pundaknya, bai'atun, satu bai'at. Bai'at yang dimaksud ini adalah bai'at taat kepada pemimpin yang mengatur kaum mukminin, bukan sekedar bai'at kepada pemimpin harokah, pemimpin jamaah. Sebab kalau bai'atnya hanya kepada pemimpin harokah, maka sesungguhnya harokah itu hanya ngurusi anggota harokahnya saja, bukan mengurusi urusan seluruh kaum muslimin, bukan mengurusi urusan seluruh kaum mukminin. Karenanya bai'at yang dimaksud ini bukan sembarang bai'at, akan tetapi bai'at untuk taat atas keputusan yang diambil oleh kepemimpinan kaum muslimin, kepemimpinan kaum mukminin, yaitu khalifah. Namun orang yang kemudian tidak memiliki baiat di pundaknya, maka orang itu mati mitatan jahiliyatan, akan mati sebagaimana matinya orang jahil. Nah ini sesuatu yang luar biasa dahsyat, akan tetapi dianggap sepele oleh orang-orang sekarang. Padahal hidup itu adalah untuk hidup yang berikutnya. Hidup kita sekarang ini untuk hidup yang berikutnya.
Hidup pertama ini untuk menyiapkan segala kebutuhan pada kehidupan yang kedua. Jadi bukan hidup di sini ini tujuan kita, bukan. Kalau andaikan hidup yang sekarang ini adalah tujuan kita, maka sungguh sangat merugi. Kita kerja keras, punya harta banyak, punya perusahaan banyak, begitu mati nggak ada yang dibawa. Jadi rebutan ahli warisnya. Itu kalau kehidupan sekarang. Akan tetapi apabila harta yang didapatkannya, amal yang dilakukannya, ini semata-mata karena Allah sesuai perintah dan aturan Allah, maka ia akan hidup pada putaran yang kedua dengan bahagia. Karena hartanya sampai di akhirat, amalnya menjadi bekalnya di akhirat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ini nun sewu sebelum kita lanjut. Ini hadis. Ini hadis, sebuah hadis itu ya, hanya dilihat hadis ini sahih apa tidak. Andaikan kemudian hadis ini tidak sahih sekalipun, itu tidak kemudian menjadikan sebuah hadis itu dianggap tidak ada. Sebab status hadis itu dhaif, sahih dan lain sebagainya, ini ditentukan oleh kesikohan orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Bukan kemudian ada dan tidak adanya hadis, bukan. Maka bagi kita apa? Bagi kita itu tidak boleh meributkan soal hadis kok kayak begitu, bukan. Ketika kemudian kita mendapati sebuah hadis itu sahih, hadis yang Al-Fakir bacakan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ditulis oleh beliau di dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 3441. Jadi hadis ini ditulis dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Imam Muslim, hadis yang ke-3441. Ini hadis sahih. Karena itu ketika mendapatkan berita tentang sebuah pengetahuan yang bersumber dari al-hadis, maka bagi kita adalah berusaha sebisa mungkin agar kemudian mewujudkan pemberitahuan dalam hadis tersebut dalam kehidupan kita semampunya. Sebab Allah tidak memaksa kecuali sesuai dengan kemampuan. Jadi man khala ayatan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Mati jahiliyah ini maksudnya adalah mati dalam bermaksiat karena tidak taat kepada Allah. Solusinya seperti apa? Solusinya berarti semua orang yang sudah memahami, sudah mengetahui, sudah mendapatkan maklumat informasi dari hadis ini, semuanya punya kewajiban untuk berusaha mewujudkan adanya satu baiat kepada pemimpin minkum. Nah gitu, pemimpinnya minkum. Pemimpin yang dari kalangan kaum mukminin, bukan saja orangnya harus mukmin, tapi dia diangkat oleh orang mukmin untuk mengatur orang mukmin dengan aturan syariatnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hadis yang keempat yang berkaitan dengan wajibnya kepemimpinan Islam agar kemudian umat ini memiliki baiat. Kalau kita menyebut kepemimpinan Islam ini kadang-kadang itu kalau mau ngomong khilafah itu loh, kayaknya itu kok ngeri sedap gitu. Padahal sebenarnya khilafah ini adalah bagian dari ajaran Islam. Rasulullah SAW yang menyebutkan, bagaimanapun orang nggak suka, bagaimanapun orang nggak setuju, ini nggak ada hubungannya, orang ono urusane. Gitu. Bahwa kata khilafah ini disebut oleh baginda Rasul SAW